Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7. Di sini saya membuat video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dengan judul ADD atau ADHD. Pengertian ADHD atau ADD. ADHD atau ADD adalah gangguan perkembangan yang menyebabkan seorang anak sulit mempertahankan atau memusatkan perhatian, mengatur tingkat aktivitas atau hiperaktif, dan memiliki perilaku impulsif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. ADHD atau ADD bersifat kronis dan dapat menimbulkan disfungsi kognitif yang tidak sesuai dengan perkembangan usia anak. Perbedaan antara ADD dan ADHD. Baik ADD dan ADHD adalah kelainan perkembangan neurobiologis yang mempengaruhi bagian otak yang mengatur perhatian, perilaku, dan fokus. Istilah ADD digunakan sampai tahun 1994. Saat ini setelah ADD tidak lagi digunakan. ADD telah diidentifikasi sebagai subtype dari ADHD. Berbeda dengan kondisi ADHD, ADD tidak ditandai oleh hiperaktif. Gejala ADHD. Gejala utama ADHD adalah sulit memusatkan perhatian, serta berperilaku impulsif dan hiperaktif. Penderita tidak bisa diam dan selalu ingin bergerak. Gejala ADHD umumnya muncul pada anak-anak sebelum usia 12 tahun. Namun, pada banyak kasus, gejala ADHD sudah dapat terlihat sejak anak berusia 3 tahun. ADHD yang terjadi pada anak-anak dapat berlangsung hingga dewasa. Nah, yang pertama ada gejala inatensi. Misalnya, yang pertama yaitu sulit memperhatikan detail dan ceroboh, sulit fokus dalam jangka waktu panjang saat mengerjakan tugas atau bermain, tampak tidak mendengarkan saat diajak berbicara, sulit memahami instruksi dan sulit menyelesaikan tugas, sulit mengorganisasi tugas, seringkali menghindar atau tidak menyukai tugas yang membutuhkan fokus berkepanjangan. Contohnya, tugas sekolah atau PR, sering kehilangan barang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas, mudah teralihkan perhatiannya, dan mudah lupa. Gejala yang kedua yaitu hiperaktivitas, misalnya sering menggerakkan tangan dan kaki, serta tampak gelisah jika duduk, sering meninggalkan tempat duduk dalam kelas, tampak berlari atau memanjat secara berlebihan dan pada situasi yang kurang tepat, sulit bermain atau melakukan aktivitas secara hening, dan sering kali bicara secara berlebihan. Yang ketiga yaitu gejala impulsif, misalnya sering memberikan jawaban sebelum pertanyaan selesai, sulit menunggu untuk bergantian, sering menginterupsi karena gejala inatensi, sulit memperhatikan detail dan ceroboh, sulit fokus dalam jangka waktu panjang dalam mengerjakan tugas atau bermain, tampak tidak mendengarkan saat diajak berbicara, sulit memahami instruksi dan sulit menyelesaikan tugas, sulit organisasi tugas, seringkali menghindar atau tidak menyukai tugas yang membutuhkan fokus berkepanjangan. Contohnya, tugas sekolah atau PR, sering kehilangan barang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas, mudah teralihkan perhatiannya, dan mudah lupa. Nah, selanjutnya ada penyebab dan faktor resiko ADHD. Penyebab ADHD belum diketahui secara pasti, namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko anak terkena ADHD. Faktor resiko ini meliputi faktor genetik dan lingkungan. ADHD juga diduga berkaitan dengan gangguan pada pola aliran listrik otak atau gelombang listrik otak. Ada juga anggapan bahwa gangguan perilaku hiperaktif pada anak disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan. Namun, hal ini belum terbukti benar.
Diagnosis ADHD. Diagnosis ADHD dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak, dokter anak, psikiater anak, dan orang tua, dan pihak sekolah. Proses diagnosa melibatkan wawancara baik dengan anak, orang tua, pengasuh, dan guru. Dokter anak juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk mencari penyebab lain yang dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan ADHD. Gangguan ini tampaknya sulit untuk dipahami. Tak jarang orang menganggap ADHD sama dengan autisme, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Diagnosis ADHD tidak memerlukan berbagai tes laboratorium yang rumit. Diagnosis ADHD cukup dilakukan mengamati perilaku anak. Walaupun demikian, diagnosis ADHD bukan berarti mudah. Penata laksanaan ADHD. Penata laksanaan ADHD bersifat multidisiplin yang melibatkan dokter spesialis anak, psikiater anak, terapis okupasi, fisioterapis, terapis bicara, dan pekerja sosial. Tata laksana dapat juga berupa pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Selain penderita, orang tua, keluarga, pengasuh, dan guru di sekolah juga berperan dalam membimbing dan menghadapi anak dengan ADHD. ADD atau ADHD diperlakukan dengan cara yang sama dengan bantuan terapi perilaku kognitif. Walaupun ADHD tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, pengobatan yang diberikan dapat mengurangi gejala ADHD dan mendukung anak untuk menjalani hidup normal. Kenali ADHD sejak dini. ADHD diduga terjadi akibat gabungan interaksi genetik dan lingkungan luar, misalnya ibu dengan kehamilannya yang terpapar dengan nikotin, bayi berat lahir rendah, atau paparan terhadap timbul racun logam berat lainnya. Memantau perkembangan anak sejak dini dan sebelum usia 5 tahun merupakan cara yang sederhana. Yayasan Surya Kanti mempunyai alat deteksi tubuh kembang anak. Merupakan cara sederhana untuk memantau perkembangan anak mengenai penyakit sejak dini. Anak ADHD usia perkembangan bisa lebih lambat atau lebih cepat dari usia sebenarnya. Dulu dianggap bahwa penyakit ADHD merupakan penyakit hanya pada anak, namun sekarang diketahui bahwa penyakit ini berlanjut sampai dewasa, yaitu 50%-65% dari penderita dewasa. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya, ADHD adalah gangguan mental yang bisa mempengaruhi aktivitas anak setiap harinya. Maka dari itu, anak yang menderita ADHD haruslah ditangani secara tepat, baik dari pola asuh orang tua maupun melalui bantuan profesional. Jadi siapa nih yang punya cita-cita menjadi seorang guru PAI? Berbicara mengenai program studi pendidikan agama Islam, tentu kita tahu bahwa prodi ini adalah salah satu jurusan favorit di Undadis. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan Fakultas Agama Islam Undadis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.